Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Dipa Usman tentunya dari Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center JCTV, tentunya hadir menemani Anda di program Bincang Sehat kerjasama JCTV dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang sekali kita sudah di edisi 4 Mei ya. 3 Mei maksud kami, 3 Mei 2024, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Hari ini di program Bincang Sehat seperti biasanya kita akan menghadirkan tim kesehatan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan tentunya Mitra JC, tema yang akan kita angkat hari ini masih berkaitan dengan maraknya atau saat ini banyak sekali kasus DBD yang ada khususnya di Jakarta ya, di Indonesia juga cukup banyak begitu ya. Nah, jadi tema yang kita angkat hari ini adalah waspada DPD kembali marak. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita dokter dari Rumah Sakit Islam Sukapura Kelapa Gading, yaitu Dr. Novita Fidianti, yang tentunya kita akan membahas kurang lebih berapa menit, pokoknya 30-45 menit kita akan hadir menemani Anda Mitra JC. Dan tentunya juga yang ingin bertanya silahkan bisa langsung bertanya di kolom komentar di YouTube kami GICTV. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita akan sapa Dr. Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Dok, baik. Sehat ya? Sehat. Senang sekali kita bisa mengudara. Ini katanya kali pertamanya ya dokter ya hadir di JCTV ya, di studio Mas. Ini ya. Ya, benar sekali. Perjalanan lancar ya dok ya? Alhamdulillah. Sampai di sini ya? Lancar. Baik dok, hari ini kita akan bahas mengenai ini ya dok ya. Tentang DBD. DBD, awas kembali marak. Waspada DPD kembali marak begitu ya dok ya? Iya. Karena memang kita lihat banyak banget ya kasus DBD khususnya di Jakarta. Apa karena memang musim kita juga yang lagi pancaroba gitu, itu yang menyebabkan banyaknya nyamuk sehingga banyak juga masyarakat yang terkena DBD, termasuk juga tetangga Bang Dipo tuh udah berapa orang ya, satu gangan itu udah dua orang, padahal gangannya nggak terlalu panjang gitu dok. Jadi ini betul-betul harus waspada begitu ya, karena kan DBD juga ini bisa mengakibatkan, mohon maaf ya, kematian, karena sempat juga ada sahabat kita yang juga meninggal karena DBD. Nah, untuk itu dokter, sebelum kita mulai, dokter sapa dulu Mitra JC yang sedang bergabung hari ini. Silakan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya dengan Dr. Novita Fidianti akan membahas tentang apa sih itu dengan dengan DBD, penyebabnya apa, pencegahannya seperti apa, dan kapan sih kita perlu berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas. Oke. Jadi langsung saja. Ya, silakan dok. Pertama, apa sih itu penyakit demam berdarah? Penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Yeah. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini dia itu berkembang biaknya di air jernih bahkan, bukan yang di selokan-selokan yang kotor, bukan. Dia ini akan menularkan itu atau menggigit manusia itu pada pagi, siang ataupun sore hari. Malam jarang ya dok? Malam enggak dia cuma pagi, siang ataupun sore hari. Dipastikan dok malam enggak ya? Enggak. Oh gitu ya? Iya, karena dia cuma berkembang biak di air jernih aja. Dia kalau malam enggak. Terus dia itu juga bisa terbangnya itu hanya bisa 100 sampai 200 meter. Tuh. 100 sampai 200 meter. Jadi nggak kayak nyamuk-nyamuk biasa ya? Ya. Oh berarti kalau misalnya air jernih itu, tapi kenapa ya dok ya? Misalkan kita kan punya program, ngikutin program pemerintah itu Jumantik ya, kalau nggak salah tuh, Jumat anti jentik. Artinya kan itu diperiksa semua, misalnya kayak selokan lah, kemudian juga terutama yang ada di rumah, bak mandi, kemudian juga ada genang-genangan air. Itu kenapa yang diperiksa yang kotor-kotor ya dok ya? Karena mungkin
kita masyarakat kurang menguras bak mandi. Oh, oke. Itu karena kalau dari pemberantasan sarang nyamuknya itu pertama menguras. Kalau menguras itu kita harus menguras bak mandi itu minimal 1 kali seminggu. Dan dinding-dindingnya itu pun harus disikat agar telur-telur yang nempel di dinding itu mati. Nah, kebanyakan kita masyarakat agak malas ya Pak ya untuk menguras bak mandi, apalagi dalam waktu seminggu sekali. Makanya mungkin dari pemerintah itu ada pemeriksaan jumantik. Iya, Jumat anti jentik ya. Iya, itu dihitung kan ya. Itu. Ya, soalnya Bang Dipo juga sempat sih jadi petugas jumantik itu beberapa tahun yang lalu. Jadi sering gitu ke rumah baru lihat bawa senter, baru dikasih kayak bubuk-bubuk apa tuh kayak obat abate ya. Nah, Dok, ini kita bicara tentang DBD. Tadi sudah dikatakan bahwa DBD ini dari penyebabnya dari virus dengue. Iya, benar. Atau dari nyamuk ya, nyamuk dengue. Begitu nggak sih, Dok? Sebenarnya gimana sih, Dok? Jadi penyebabnya itu kan adalah virus dengue. Dengue. Yang dapat menularkan itu, jadi kalau misalnya ada nyamuk Aedes aegypti, dia ada virus dengue-nya dan menggigit manusia, dan itu akan beredar di aliran darah dan di situ dia akan menularkannya. Tuh. Oh, berarti bukan nyamuk itu yang ada virus dengue? Iya, yang ada virus dengue-nya. Oh, bukan semua nyamuk Aedes aegypti demam berdarah? Iya. Oh gitu, baru tahu itu Bang Dipo tuh. Oh jadi selama ini kita kan berpengalaman, oh kalau ada nyamuk gitu, jadi nyamuk yang memiliki virus dengue itu baru disebar ke tubuh kita dan itu bisa terkena demam berdarah. Ya, dan biasanya muncul gejala setelah gigitan nyamuk itu yang masuk ke aliran darah dan ke kelenjar getah bening. Itu biasanya 4-6 hari baru muncul gejala dari demam berdarah. Gitu. Berarti kalau misalnya orang yang terkena misalnya nyamuk lah, kemudian agak demam di hari pertama atau hari kedua, itu belum bisa diindikasi orang itu terkena DBD? Belum. Jadi, itu sudah ketahuan kalau sudah hari keempat dan kelima? Biasanya muncul gejalanya setelah gigitan. Setelah gigitan? Setelah gigitan. Oh, oke. Nah, kalau untuk waktu pemeriksaan kita perlu ke dokternya, biasanya kan kita misalnya manusia itu kan lagi demam nih, muncul demam hari pertama. Nah, baiknya kita periksa ke dokter atau ke rumah sakit itu demam hari ketiga. Itu karena biasanya kalau kita periksa ke dokter atau rumah sakit sebelum hari ketiga, biasanya kan pemeriksaan darahnya itu normal, makanya disarankan untuk pemeriksaan darah itu setelah hari ketiga agar langsung dari pemeriksaan darah itu muncul ada indikasi ke arah virus kah atau demam berdarah atau bakteri penyebabnya. Oke. Tuh. Berarti hari ketiga ya Dok ya? Iya, hari ketiga demam. Hari ketiga demam. Jadi itu sebenarnya untuk bisa, karena bisa ketahuan ya Dok ya, ketika kita misalnya cek darah kita itu bisa ketahuan apa saja, apakah dia terkena DB atau tidak, atau hanya demam biasa kan, karena ada juga yang ternyata hanya demam biasa ya Dok ya. Bisa karena virus ataupun bakteri atau demam berdarah. Tuh, kalau kita periksanya di sebelum hari ketiga, biasanya normal pemeriksaan darahnya hasilnya. Oke. Jadi hari keempat, tapi aman ya Dok ya, walaupun misalnya baru ketahuan di hari keempat, artinya yang tadi sudah disebutkan oleh dokter. Insya Allah aman. Cuman kita harus ada fase. Jadi kalau demam berdarah itu ada fase-fase kritisnya, Mas. Kita harus waspada juga. Jadi fase kritisnya itu adalah biasanya demam hari keempat sampai hari keenam. Nah, ciri-cirinya itu kaki dan tangan, ujung-ujung kaki dan tangan itu dia dingin. Terus anaknya itu menjadi gelisah. Nafasnya cepat. Ataupun mulai tidak sadar, jadi agak-agak mengantuk gitu. Nah, itu kalau ada ciri-ciri tersebut, walaupun belum demam hari ketiga, itu segera saja bawa ke rumah sakit. Gitu. Tapi Dok, katanya kalau misalnya DBD ini paginya demam, kemudian sorenya seger gitu, misalnya kayak bergantian gitu. Betul gak sih Dok? Betul juga, kadang dia demamnya naik turun. Tapi biasanya kalau sekali demam itu suhunya sampai 40 derajat Celcius. Jadi tiba-tiba dia demam tinggi. 40 derajat Celcius untuk laki-laki apa perempuan Dok? Semua rata. Semua rata? Ya, dari 38 sampai 40, dari anak-anak sampai dewasa. Jadi kalau udah misalnya Mitra JC merasa udah rasanya demam, tak kunjung sembuh di hari keempat,
alangkah baiknya cek darah ya. Ya, langsung khawatir ke rumah terkena DBD itu. Ya, gitu. benar. Karena kalau misalnya nggak dibawa ke di tempat klinik kesehatan ataupun ke rumah sakit atau puskesmas, ini akan memberikan bahaya dok ya sebenarnya. Iya, bahaya. Tadi yang saya bilang ada fase kritisnya. Dan kalau datang ke rumah sakit pada fase-fase kritis seperti itu, penanganannya harus lebih cepat. Karena kalau tidak langsung ditangani, bisa seperti yang tadi Mas dia bilang, ada yang meninggal. Bisa begitu. Betul. Jadi sebenarnya penanganan demam berdarah itu hanya cairan saja. Jadi kalau pada saat kita datang, kita langsung memberikan cairan secara banyak, cairan infusnya. Iya, artinya kalau DBD itu nggak bisa ya, misalnya kayak ya sebenarnya kalau keluarga dokter bisa lah ketahuan ya, atau keluarga ada yang punya tim kesehatan bisa. Sebenarnya kalau kayak misalnya saya nih yang tidak ada background kesehatan ataupun keluarga yang nggak bisa yang menghandle kalau misalnya terkena DB, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit ya dok ya? Iya. Karena kan ini berkaitan dengan cairan semua, bukan obat-obatan begitu ya dok ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang lagi demam, itu berikan pertama minum air putih yang cukup. Kalau bisa sih, kalau dewasa minimal 2 liter sehari, kalau anak bisa ya sebanyaknya. Biar tidak dehidrasi. Terus kedua, kita berikan penurun panas seperti parastamol ataupun ibuprofen. Itu sama tadi kita waspadai tanda-tanda fase kritisnya itu, Mas. Gitu. Seperti tadi yang kalau kaki, tangan dingin, mulai merasa gitu dingin. Jadi walaupun nih misalnya dia lagi demam hari keempat, tapi kok udah nggak demam, suhunya udah normal. Nah itu kita jangan senang dulu, belum tentu sudah sembuh nih dari penyakitnya. Bisa saja anak tersebut lagi fase-fase kritis. Gitu kemarin jadi ada anak dibawa ke rumah sakit, dia datang dengan kaki dan tangannya sudah menjadi dingin, sudah agak dingin, lembab gitu. Ternyata pas kita cek darah, hasil trombositnya 51.000 gitu. Jadi memang benar-benar bisa kita waspadai. Alhamdulillah selamat ya. Jadi walaupun tadi jangan terlalu panik, juga tapi jangan terlalu santai gitu. Karena kalau terlalu santai takutnya datang sudah dalam keadaan yang kondisinya buruk. Iya. Nah itu mitra JC ya. Jadi kalau sudah demamnya lebih dari 3 hari, itu segera dibawa ke rumah sakit ya, atau ke tempat kesehatan lah supaya segera ditangani. Karena memang kasus DBD ini nggak bisa dengan kita minum obat sembuh gitu ya. Benar. Seperti penyakit-penyakit yang lain kan biasanya ada tuh obatnya. Kalau ini mah pure cairan dan sebenarnya itu cairan. Infus dari infus ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya anaknya itu masih bisa makan atau masih bisa minum, itu kita bisa di rumah saja dulu. Tapi kalau sudah mulai anaknya malas minum, itu wajib diinfus, wajib dibawa ke rumah sakit. Dan malas minum itu udah dari sananya ya ketika kena DBD ya? Dari gejalanya memang. Dari gejalanya itu ya? Jadi gejala-gejalanya apa aja ya Mas ya, saya sebutin. Gejala-gejala dari demam berdarah itu adalah pertama demam yang pasti. Demamnya itu biasanya mulai hari kedua sampai hari ketujuh itu mendadak tinggi. Dari suhunya 38 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau udah demam hari ketujuh, dia itu akan berangsur-angsur mulai turun suhu tubuhnya, itu akan sembuh sendiri biasanya. Yang kedua ada sakit kepala, mual muntah, ada pengeluh nyeri ulu hati atau nyeri perut, bintik-bintik merah pada beberapa bagian tubuh atau bisa pada tangan, kaki, kemudian ada mimisan, gusi berdarah, dan yang terparah itu terkadang ada buang air kecilnya warna merah atau buang air besarnya warna hitam biasanya, atau kalau pada perempuan kalau lagi masa haidnya itu waktunya lebih lama, atau dia ganti pembalutnya lebih banyak, lebih sering keluar darahnya gitu. Jadi tanda-tanda perdarahan yang terparah. Itu ciri-cirinya ataupun gejala-gejala. Kalau gejala-gejala tadi sudah dirasakan oleh kita, itu segera dibawa ke rumah sakit karena bisa jadi itu terkena DBD. Tapi untuk DBD itu bisa dilihat hanya dari darah doang ya dok ya? Misalnya mungkin nggak sih dari, ini kayaknya kena DBD nih gitu. Biasanya sih kalau pastinya demam berdarah itu dari pemeriksaan darah. Kita lihat dari trombositnya. Trombositnya kalau sudah mulai di bawah 150.000, itu kita sudah curiga nih demam berdarah. Tapi kita harus lihat dulu serialnya. Jadi kita nggak hanya periksa dalam pertama pasien datang, hari pertama
kita periksa, oh demam berdarah belum tentu. Tuh, jadi kita periksa serial biasanya per 24 jam, atau kalau misalnya trombositnya udah di bawah 100.000, itu biar kita periksa per 12 jam. Oke. Dok, ini yang kalau kita kan waktu anak-anak kecil itu, anak zaman-zaman dulu tuh, misal kalau terkena DB itu katanya ini dok, merah-merah daerah apa ini dok namanya? Tangan. Ya pokoknya di sini daerah-daerah sini Mitra JC, bintik-bintik merah. Nah, apakah itu ciri-ciri yang gejala yang memang sudah dipastikan terkena DBD dok? Salah satu gejala dari demam berdarah itu memang adanya bintik-bintik merah, tapi kita lihat dulu, karena kan kadang bintik-bintik merah bisa aja digigit nyamuk. Betul. Nah, kita bedanya adalah kalau misal kita regangkan atau kita tekan, itu bintiknya tidak hilang. Oh, kalau hilang berarti nyamuk biasa ya? Ya, atau kalau misal misalnya ada kayak bentol sedikit, nah itu berarti dari nyamuk, bukan dari demam berdarah. Bukan gejala demam berdarah. Dan itu banyak bintiknya? Banyak, beberapa bagian tubuh biasanya ada di kaki. Oh, jadi bukan hanya di tangan ya dok ya? Iya, bukan. Di bagian tubuh juga ada? Ada, terkadang ada di kaki atau di badan. Jadi cukup direnggangkan gitu ya. Kalau misalnya warna merah itu masih ada, berarti ada kemungkinan itu terkena DBD. Gejala demam berdarah. Karena kan untuk bisa dikatakan DBD itu harus pemeriksaannya lebih dalam lagi ya dok ya, termasuk juga pemeriksaan darah secara rutin gitu ya. Iya, benar. Enggak hanya sekali begitu. Nah, Mitra JC, kalau sekarang kan kalau kasus DBD lagi marak ya dok ya, itu karena apa dok? Apa karena memang tadi sudah Abang Dipo kasih awal-awal tadi disampaikan, apakah musim pancaroba saat ini gitu, kadang hujan kadang panas, atau karena apa dok? Ya, kira-kira mungkin kayak emang lagi musim ini yang tadi musim pancaroba, kadang hujan, yang panas. Nah, ada mungkin barang-barang yang bisa menampung air, air hujannya itu tergenang di situ, dari situ lah nyamuk bertelur di situ, nyamuk Aedes aegypti-nya. Nah, di situ yang bikin dia banyak lah nyamuk-nyamuk berkembang biak dan menggigit manusia. Dari situ sih kemungkinannya ya. Tapi biasanya kalau misalnya musim panas aja, biasanya enggak. Jadi kalau misalnya musim panas aja nggak terlalu. Tapi yang perubahan musim ini yang paling sering ya dok ya? Iya, benar. Jadi kalau udah perubahan musim tuh kayaknya rumah sakit siap-siap menerima pasien DBD tuh. Makanya mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga keluarga kita, anak kita. Makanya kan kita dulu sering banget dibilang jangan tidur siang, makanya nanti karena nyamuk dengue ini sukanya siang-siang ya. Siang hari, sore hari, ya? iya. Kita kan kalau ngelihat nyamuk kan biasanya di malam hari itu kalau mau tidur. Justru kalau malam tuh yang bukan nyamuk dengue ya. Bukan nyamuk Aedes aegypti ya, bukan. Oh, oke. Nah, dok, saya mau bertanya juga nih berkaitan dengan DBD itu, dok. Kan tadi obatnya cairan begitu ya. Iya. Jadi itu gimana dok? Terapi-terapinya buat pasien yang sudah terkena DBD? Apakah hanya infus saja atau gimana dok? Ada obat cairan yang bisa dijual umum dan kita minum nggak dok? Nggak ada sih. Nggak cukup. ada ya? Jadi kalau misalnya kalau kita di rumah, cukup air putih saja itu. Air putih. Tapi memang harus banyak. Bisa minimal tuh 2 liter. Oke. Tuh. Nah kalau di rumah sakit karena lewat infusan kita bisa pantau. Gitu. Iya. Termasuk juga kayak makanan, asupan makanan dan minuman itu katanya memberikan efek bagus juga, seperti halnya ini dok, jambu klutuk gitu ya. Jus jambu merah itu. Yang jambu merah itu. Ya betul, jambu klutuk ya, betul ya? Iya, jambu klutuk ya. Iya, jambu klutuk. Atau ada yang minuman yang biru itu loh dok. Pokoknya ada merek yang biru, Pocari. Pocari mungkin itu buat elektrolitnya aja. Buat elektrolitnya aja ya. Kalau untuk kebutuhan cairan buat demam berdarah itu tetap sih jumlah cairan yang masuk minimal si air putih, atau kalau itu ya kalau di rumah sakit diinfus. Nah untuk jambu klutuk beberapa penelitian ada yang mengatakan itu bisa menaikkan trombosit. Tapi ada beberapa dokter yang percaya, ada yang tidak. Saya dengar sih kalau yang di rumah sakit Surabaya itu ada tuh nama obatnya saya lupa, itu katanya bisa. Cuman belum terbukti sepenuhnya sih. Iya. Tapi itu secara ilmiah, tapi secara ini
orang-orang mempraktekkan itu biasa gitu ya. Tapi Ya. kalau secara ilmiah kan kita kan nggak bisa dok ya Benar. memastikan kalau nanti jadi bahaya nanti ya ke depannya. Kalau secara teori yang saya pelajari itu obatnya cuman obat penurun panas seperti paracetamol ataupun ibuprofen dan cairan yang masuk. Seperti kalau kita tidak diinfus ya air minum, kalau diinfus di rumah sakit ya cairan infusan itu aja. Oke. Dok, ini kan kalau di penyebab nyamuk dengue ini kan berprosesnya di hari keempat atau hari kelima gitu ya dok ya. Karena kan dari 1 ke 3 itu kemungkinan besar dan kemungkinan kecil tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Nah selama hari pertama dan hari ketiga karena dia merasa ini karena dia minumnya banyak kali ya dok ya. Dia minum banyak, itu bisa menghilangkan nggak ya namanya DBD nanti di hari keempat gitu. Misalnya nggak demam gitu. Nggak bisa sih, biasanya dia berproses sampai 7 hari. Berarti tetap ya dok ya? Iya. Jadi harus segera diperiksakan mau nggak mau ya dok ya? Iya. Kalau kita bicara tentang DBD ya? Jadi biasanya kalau udah terkena ya nggak akan hilang gitu aja. Maksudnya jadi demam berdarah itu adalah virus kan ya. Dia akan menghilang setelah 7 hari. Oke. Tuh. Ya, dok ini penanganannya dok. Misalnya kalau kayak kita kan kadang kalau DBD itu kan ya namanya nyamuk kan kita pakai semacam body lotion apa itu istilahnya untuk kayak autan, Sovel gitu Sovel dan lain-lain gitu ya. Nah itu efektif gak dok untuk mencegah namanya nyamuk biar tidak menggigit. Aedes aegypti untuk tidak menggigit. Kalau saya sih kurang baca ya. Nah itu biasanya Belum dokter itu. apa tuh? Solusinya apa tuh? Solusinya buat diri sendiri? bisa sih sebenarnya sih kalau mau pakai Sovel. Cuman kan kita siang-siang jarang ya mas ya pakai itu. Bener. Biasanya malam hari yang banyak nyamuknya. Atau kalau kita mau tidur bisa pakai kelambu biar masuk nyamuknya aman tidak ya. itu. Ya atau bisa sebenarnya pakai Sovel biar mencegah agar nyamuk-nyamuk itu tidak menggigit kita. Oke, jadi tindakannya itu atau membersihkan rumah kali apa? Ya itu tadi. Jadi yang alami kita ya. berantas sarang nyamuknya. Pertama itu kita kuras bak mandi, terus kita tutup bak mandinya. Jadi biar si nyamuk-nyamuknya itu tidak bertelur di bak mandi kita. Oke. Harus ditutup. Atau yang ketiga barang-barang seperti kaleng bekas yang sudah tidak terpakai itu agar dibuang atau didaur ulang biar kalau ada hujan tidak membuat air tergenang di kaleng itu. Kalau ada air tergenang kan si nyamuk itu bisa bertelur juga. Sebenarnya itu sih prinsipnya. Jadi itu menjadi satu kewajiban bagi kita ya yang punya rumah, yang lagi ngontrak. Nah itu harus diingatkan tuh ya. Jadi kalau yang namanya air tidak boleh tuh yang namanya sampai menggenang apalagi sampai menjadi sarang nyamuk di situ ya. Iya, dan tentu nyamuk Aedes aegypti ini juga senang dengan air-air yang jernih. Berbeda dengan nyamuk-nyamuk biasanya. Iya, dok kalau misalnya kita pengen tahu bisa nggak dok misalnya gini, ini kayaknya nyamuk ini nih Aedes aegypti nih, baru ini nyamuk ini gitu. Secara kasat mata bisa terlihat dan kita bisa bedakan nggak dok sebenarnya? Ada ciri-cirinya. Jadi di badan nyamuk itu ada bintik-bintik putih pada badan dan kakinya. Itu ciri khas nyamuk Aedes aegypti. Itu aja sih ciri-ciri perbedaan dari nyamuk yang lainnya. Jadi di badan dan kakinya itu ada bintik-bintik putihnya. Jadi kalau ada bintik-bintik putih? Iya, garis-garis putih lah di kaki dan badannya. Itu nanti sifatnya dia menyedot atau menularkan sih dok untuk si nyamuk ini? Kalau kita bicara demam berdarah kan biasanya kan kalau nyamuk-nyamuk biasa kan dia kayak menyedot darah kita gitu. Ya hampir sama sih seperti itu. Jadi dia menggigit menggigit darah kita. Nah tapi nanti kan pasti ada air liur atau apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah dari situ dia menularkannya, virusnya bisa masuk. Nah itu tuh. Jadi harus sekali lagi kalau bicara tentang demam berdarah itu ada tindakan-tindakan preventif yang harus kita lakukan, mulai dari yang membersihkan genangan-genangan air, kayak seperti halnya selokan, atau biasa di pagar-pagar tuh dok suka ada air-air gitu, itu yang menggenang gitu air. Itu. Kemudian yang biasa di dispenser kalau nggak salah itu dok ya. Iya suka ada sisa-sisa airnya. Iya sisa yang jatuh-jatuh itu juga harus dibersihkan, jangan sampai ada tergenang.
atau kayak teh, atau yang kan kadang kita kalau minum teh nggak habis itu dibiarkan saja sampai berjamur, itu juga termasuk kan dok? Iya bisa, itu pokoknya yang bikin pokoknya air yang tergenang lah gitu. Oke, nanti kita akan menjawab ya beberapa teman-teman yang sudah bergabung hari ini, yang bergabung melalui SMS Center ya di 081215549288. Baik dok, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ini, Bang Dipo masih mau bertanya mengenai jenis ataupun DBD itu sendiri. DBD itu sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak dok? Misalnya kayak, oh ini yang udah akut, ini itu yang masih tahap biasa aja, gimana dok? Itu yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya pasien datang dengan masih keadaannya masih sadar atau dia masih hangat badannya, itu dia masih kita anggap demam berdarah yang ringan lah ya. Cuman kalau datangnya dengan keadaan yang kaki tangannya sudah mulai dingin, pasiennya sudah mulai mengantuk ataupun gelisah, nah itu sudah mulai kita anggap berat. Terapi cairannya harus kita berikan segera. Gitu. Terapi cairan itu maksudnya infus ya dok? Infusnya. Ada yang bilang kalau sudah terkena DBD dia tidak terkena lagi. Belum tentu. Oh gitu. Bisa terkena sampai 4 kali. 4 kali maksimal ya? Iya, karena di virus dengue itu punya 4 tipe varian. Den 1, Den 2, dan Den 3, Den 4. Oke. Jadi kalau misalnya udah terkena sekali ini bisa aja terkena yang kedua pada yang varian Den 3 misalnya gitu. Oke. Nah, jadi itu harus jangan ini dulu, jangan senang dulu ya. Udah pernah lah, ya udahlah silakan nyamuk untuk gigi. Karena bisa aja berulang 2 kali sampai 4 kali. 2 kali bisa bahkan sampai 4 kali ya. Iya. Tapi maksimal kali ya 4 kali ya dok ya. Iya, maksimal 4 karena tipe variannya cuma ada 4. Oke. Baik, ini kita langsung bertanya bersama, ini langsung kita jawab ya dok ya, pertanyaannya dari Mas Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya pria 40 tahun. Saya baru-baru ini terkena penyakit demam berdarah. Pertama periksa ke dokter, trombositnya cuma 112. Terus diperiksa lagi, hari kedua naik jadi 115. Dan saya juga pusing selama 2 hari dan mau muntah setiap mau makan. Dan apa obatnya untuk penyakit tersebut? Oh, jadi dia udah terkena demam berdarah dok. Jadi pertama dia periksa trombositnya berapa? Dokter 112. Di hari kedua 115. Oh ya, jadi dan saya juga pusing selama 2 hari dan mau muntah setiap mau makan. Obatnya apa? Obatnya apa? Jadi kita berikan biasanya obat pusingnya. Jadi obat demam itu berupa paracetamol ataupun ibuprofen bisa untuk mengatasi pusing juga. Dan kita berikan obat muntah. Gitu. Karena masih trombositnya di atas 100.000, jadi belum ada indikasi rawat inap. Kecuali ada yang lagi fase kritis seperti muntah-muntah hebat, baru atau badannya sudah mulai dingin, gelisah, lemas sekali, itu baru kita biasanya indikasi rawat inap begitu. Jadi tidak semua yang demam berdarah itu kita rawat inap. Kayak gitu. Kalau sudah tahapnya lebih dari 3 hari baru kali ya dok ya? Iya bisa. Tergantung kondisi juga si anaknya. Oke. 40 tahun jadi udah ini juga dok ya, kalau dari segi usia sebenarnya udah dewasa ya dok ya? Udah dewasa, udah bisa, maksudnya udah bisa kita edukasi. Betul. Biasanya kalau anak sih yang lebih kita waspadai, kalau turun sedikit aja dari bawah 150.000 baru kita rawat inap, karena kan kalau anak-anak kadang susah untuk minum air putih gitu. Ya di luar sana banyak sekali sih ya, kayak misalnya semacam makanan-makanan, dan itu biasa menjadi solusi gitu ya. Karena kalau trombosit itu makanya apa tuh dok? Yang ada obat peninggi trombosit ya dok ya? Apa penurun? Nggak ada sih mas. Itu kalau trombosit itu normal nggak sih? 112 sampai 115? Itu turun sudah. Turun? Tapi itu yang saya bilang, nanti dia kalau udah hari ke-7 berangsur-angsur akan naik sendiri. Trombositnya. Oke. Baik, terima kasih Mas Komar. Kemudian kita juga akan menyapa ada Mas Firly. Selamat siang dokter, saya ingin bertanya. Saya akhir-akhir ini punya keluhan demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, serta keluar ruam di kulit. Dok, apakah yang saya alami ini termasuk gejala demam berdarah dok? Saya pria usia 27 tahun. Terima kasih sebelumnya dokter. Ya,
kita jawab dulu. Ya, itu boleh. Dari keluhannya sih sudah mengarah ke gejala demam berdarah. Sakit kepala, nyeri sendi dan otot. Ada ruam-ruam merah. Ruam kulit ya? Iya benar. Ada demamnya nggak? Nggak ada. Tapi bisa aja. Oh, demam tinggi. Demam tinggi. Ya, itu bisa mengarah ke gejala demam berdarah. Nah, sebaiknya periksakan ke dokter atau ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan darah. Kalau misal ternyata trombositnya menurun, itu bisa ke arah demam berdarah. Kalau dari gejalanya sih sudah mengarah. Cuman kita harus lebih pastikan lagi untuk pemeriksaan darahnya apakah trombositnya turun atau tidak. Yang hampir mirip kayak gini penyakitnya apa, Dok? Misalnya kalau tadi bisa jadi apa gitu misalnya. Oh, ini bisa jadi demam biasa aja atau gitu. Bisa campak, cuman kalau campak kan ruam merahnya lebih banyak. Oh iya kan, campak juga kayak demam berdarah juga. Tapi ya. campak lebih banyak lagi ruamnya. Kalau demam berdarah itu bintik-bintik aja, bintik-bintik putih, bintik-bintik merah aja, 1, 2, 3 gitu di tangan, tempat lain. Kalau campak itu langsung banyak seluruh badan, di belakang telinga ada. Gitu. Dan ini tidak menular ya, Dok ya, kalau demam berdarah mah ya? Tidak menular, dia menular hanya lewat gigitan nyamuk saja. Iya, kalau campak enggak? Campak menular. Oh, campak menular. Jadi itu bedanya ya, Dok? Ya. Baik, ini kemudian kita akan bertanya, mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya demam tinggi naik turun. Naik ketika malam hari udah ke dokter dan tes darah hasil trombositnya 70.000. Oh, 70.000. Benar ya, Dok? Iya, benar. Kira-kira trombosit rendah DBD itu kisaran berapa ya, dokter? Di bawah 150.000. Oh, di bawah 150.000. Ya. Dan itu kalau punya itu 70.000 itu sudah indikasi rawat inap. Oh, tuh, di bawah 100.000. Jadi normalnya itu kan 150.000 sampai 400.000. 150.000 sampai 150.000 sampai 400.000 tuh normalnya trombosit. Oh, oke. Yeah. Nah, kalau di bawah 150.000 itu indikasinya karena demam berdarah. Oh, okay. Tapi tidak semua yang demam berdarah itu kita rawat inap. Kita lihat dulu kondisi pasiennya. Kalau kondisinya masih bagus, masih mau makan minum, masih kuat jalan, bisa kita pulangin, kontrol ulang. Biasanya kita cek ulang darah. Gitu, 2 hari lagi atau sehari lagi kita lihat lagi gitu. Oke. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ini luar biasa, ini kita udah hampir 30 menit sampai 45 menit. Kita hadir menemani Ruang Dengar Mitra JC di program Bincang Sehat ya, bicara tentang DBD. Ini kasusnya lagi banyak sekali dan ini kenapa penting disampaikan, karena ini bisa menyebabkan kematian kalau misalnya ini tidak ditangani sedini mungkin atau secepat mungkin. Karena Bang Dipo juga pernah pengalaman buruk ya bicara tentang DBD gitu ya, itu seperti ada temennya Bang Dipo, dia tuh kayak ini, Dok, misalnya dia udah terkena DBD kemudian 6 hari nggak diapa-apakan dan pas hari ke-7 terlihat sehat, padahal itu adalah masa kritis. Masa kritisnya sampai pembuluh darah otaknya pecah gitu ya. Jadi mungkin karena pendarahan kali, Dok ya. Jadi ini yang menjadi akhirnya kita tuh aware terhadap diri kita, terutama dalam hal kebersihan, karena salah satu, tapi anehnya kalau nyamuk ini sebenarnya kebersihan ya, Dok. Iya. Jadi kalau kotor salah gitu, yang bersih juga salah. Tapi itu tindakan yang harus kita lakukan, minimal kita bisa sedini mungkin untuk membersihkan jentik-jentik nyamuk gitu ya. Ya, bak mandi lah. Bak mandi terutama. Ya, bak mandi. Kita harus bersihkan 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu. Itu yang membuat kita malas. Itu pasti males sih. Makanya aman sekarang mah pakainya yang gitu ya, Dok ya, shower ya. Biar lebih ya di sana aja, di atas aja nanti airnya ya, di penampungan. Dokter Novita, terima kasih banyak ya. Boleh sebagai penutup pesan-pesan buat para bunda, ayah, anak-anak gitu ya, agar tidak terkena DBD itu seperti apa tuh, Dok? Jadi untuk para bunda dan ayah, sebaiknya di rumah itu kita harus bersihkan jentik-jentik nyamuk. Jadi kita bersihkan bak mandi, atau kalau tidak pakai bak mandi ya pakai shower. Biar nggak usah repot-repot bersihin bak mandi seminggu sekali. Kemudian kalau ternyata anaknya itu terkena demam, jangan panik dulu, langsung dibawa ke rumah sakit. Kita tangani dulu di rumah dengan pemberian obat panas seperti paracetamol, dan kita berikan minum sebanyak-banyaknya.
Kalau demamnya tidak kunjung turun sampai 3 hari, baru kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Dan kita awasi juga tanda-tanda fase kritis, misalnya apakah sudah anaknya itu ada dingin di kaki pada tangan, mulai malas minum, terus gelisah, atau sudah mulai sering ngantuk, itu langsung saja kita bawa ke rumah sakit tanpa menunggu demamnya hari ketiga. Gitu. Terima kasih Dokter Novita yang sudah bergabung hari ini dan memberikan banyak edukasi seputar DBD. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan tadi pesan-pesan yang sudah dokter sampaikan kepada kita semua. Dan Mitra JC, tentunya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading juga sebentar lagi mau milad ya, yang ke-32 tahun ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 4 ya kalau nggak salah ya, tanggal 4 ya. Semoga Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura semakin maju, pelayanannya semakin bagus. Dan sekarang juga lagi tahap pembangunan. Semoga pembangunannya lancar. Sehingga Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Khususnya warga Jakarta Kelapa Gading dan umumnya buat warga DKI Jakarta, Bekasi, dan seluruh Indonesia pasti. Karena pernah keluarga Bang Dipo tuh dari Banten berobatnya di Rumah Sakit Islam Sukapura. Artinya kan bisa dirasakan oleh warga selain Jakarta gitu ya. Dan Mitra JC, untuk informasi lebih lengkap, tentunya Mitra JC kalau misalnya nggak mau pada saat periksa nanti atau pengen medical check up atau pengen memeriksakan kesehatan secara rutin, itu bisa langsung aja ke Klinik Prima ya. Ya, langsung Klinik Di Klinik Prima itu enak, tapi memang nggak pakai BPJS, tapi pelayanannya full service Mitra JC. Cukup. Nggak perlu ngantri, duduknya enak, tempatnya enak gitu ya. AC-nya dingin ya, wah pokoknya mantap lah Mitra JC. Silakan datang aja ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, tepatnya di Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura Jakarta Utara, Kelapa Gading, atau samping Rumah Sakit Darushifa ya. Dan buat para ibu-ibu yang sudah usianya juga udah lebih dari 60 tahun, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga punya program MSC, Muhammadiyah Senior Club ya. Senior Care gitu ya. Nah itu banyak tuh programnya, mulai dari senam, cek kesehatan gratis juga, kemudian juga program-program lainnya. Dan saya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.